Selamat pagi. Pagi, Pak. Hari ini kita akan membaca dari Perjanjian Baru dari Markus 12 ayat 35 sampai 37. Markus 12 ayat 35 sampai 37. Kalau sudah mendapatkan, mari kita berdoa secara bersama-sama supaya Roh Tuhan memimpin kita semua, baik saya maupun Bapak Ibu, supaya Roh Tuhan itu memimpin kita pada kebenaran, dan biarlah kita hidup dalam kebenaran. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pimpinlah kami dalam membaca firman yang tertulis, dan Roh Kudus berkarya di dalam diri kami supaya firman yang tertulis itu dapat kami pahami, lalu itu kami wujudkan di dalam diri kami, dalam kehidupan kerja kami, dan juga dalam kehidupan sehari-hari kami. Pimpinlah hamba-Mu secara khusus, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Ya, kita akan membaca secara bersama-sama Markus 12 ayat 35 sampai 37. Supaya kita serentak membacanya, saya mesti menghitung. Begitu ya, hitungan ketiga kita membaca secara bersama-sama. 1, 2, ya. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar di bait Allah, ia berkata, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Daud sendiri menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin dia anaknya pula? Oleh banyak yang besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh minat. Baik, kita beri satu topik atau judul dulu supaya itu menolong kita untuk ingat. Dalam bagian yang terakhir ada kata minat di situ. Penuh minat. Lalu sebenarnya tema yang saya mau sampaikan ini tidak membaca keluar. Maksudnya membaca keluar dari teks ini. Tetapi bisa juga nanti kita akan melihatnya secara bersama-sama. Lebih banyak membaca ke dalam. Tapi membaca ke dalam boleh dilakukan sepanjang kita memahami teks. Temanya adalah terpesona. Tetapi supaya ada subjek, predikat, objek, walaupun tidak ada objek, saya membuat saya terpesona. Nanti objeknya kita hubungkan dengan apa? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentu terpesona atau dalam teks ini ia bicara tentang sesuatu dalam kaitan dengan pengajaran Yesus. Lalu kalau kita melihat terpesona itu, paling tidak kita mendapat pengertian bahwa ada daya tarik yang ditimbulkan. Daya tarik itu bisa dari menatap keindahan, mendengarkan bagaimana orang berorasi, bagaimana orang berbicara, bagaimana orang bernyanyi, tetapi juga sangat terpikat atau tergiur hatinya atau kagum-kagum. Semalam hampir saya tergoda untuk bicara teks yang bicara tentang termangu-mangu, tapi tampaknya itu agak jauh, sehingga saya mencari teks yang agak dekat dengan terpesona itu.
Lalu kalau kita memperhatikan Alkitab, maka dalam teks yang kita baca, paling tidak itu penuh minat, atau senang, atau suka. Dalam konteks apa? Tentu dalam konteks pengajaran Yesus. Siapa yang mendengarkan pengajaran Yesus? Saya kira bukan kita. Mereka-mereka yang hadir pertama kali pada waktu Yesus mendengarkan pengajaran. Yesus menyampaikan pengajarannya di bait Allah. Lalu apa yang membuat Yesus mengajar begitu menarik? Kadang juga ada yang mengajar orang ngantuk, gitu ya. Terlalu banyak bicara orang jadi ngantuk, begitu. Tapi menarik sekali bahwa dalam teks yang kita baca, dalam ayat yang ke-37, mereka mendengarkan dia dengan penuh terpesona, penuh minat, penuh kesukaan. Kalau kita hubungkan dengan karya Roh Kudus yang bekerja dalam wilayah pernyataan khusus dalam diri Yesus Kristus, maka kita akan berkata bahwa Yesus mengajar begitu menarik oleh karena Roh Tuhan ada padanya. Oleh karena itu Yesus mengajar dengan penuh daya tarik. Orang yang mendengarkannya juga senang, suka dengan pengajaran Yesus. Walaupun sebentar saya akan bicara banyak hal yang berkait dengan Roh Kudus berkarya dalam wilayah pernyataan umum. Lanjut. Ya, ini secara visual. Ini milik dari gereja Katolik, bukan gambar ini bukan milik saya, tapi saya lupa. Saya lupa mencantumkan sumbernya supaya saya jangan dikatakan pencuri akademis. Jadi gambar ini adalah milik gereja Katolik, cuma saya lupa mencantumkan situs di mana saya ambil gambar ini. Jadi maksud saya adalah mahasiswa membiasakan diri dengan apa? Menyebutkan sumber. Supaya kita terbiasa menghargai karya cipta orang lain. Jangan seperti orang lain kemudian mengambil karya orang lain dan tidak menghargai. Jadi, kalau kita memperhatikan gambar ini, Yesus sedang mengajar dan banyak orang yang memberi perhatian. Mereka suka, mereka senang dengan pengajaran Yesus. Kalau bahasa tema kita, mereka terpesona. Terpesona karena apa? Terpesona karena pengajaran Yesus. Oke, kita lanjut. Lalu pertanyaannya, mengapa saya mengambil tema terpesona? Sebenarnya ini saya sudah bicara pada waktu saya mendapat kesempatan pertama di tahun 2024 dalam TMS, tetapi saya bilang saya tunda untuk bicara itu karena saya ingin mahasiswa hadir sedemikian banyak untuk kita bicarakan persoalan ini. Ini saya membaca isi WA bulan Januari di WA grup Gereja Santosa Asih. Kita di bawah. Ada Ibu Norma? Kalau ada Ibu Norma saya minta izin karena saya mohon izin baik. Jadi ada dua orang. Tolong bawa dulu. Bawa. Ya. Yang dua anak itu. Terus. Oke. Yang ini, dua anak perempuan ini terpesona sama Pak Pastor. Langsung Pak Pastor di sini. Banyak pastor sih, Pastor Enos, atau Pastor Batiu. Iya. Saya kemudian merenung. Saya membaca isi WA itu, saya bilang wah luar biasa.
Sebenarnya bukan hanya 2 anak yang terpesona, tetapi saya melihat ini saya ngambil dari grup yang disampaikan oleh Ibu Norma. Saya tulis secara lengkap di situ, termasuk waktunya juga saya tulis di mana itu, di Pandan, kalau saya tidak salah di Pandan. Tanggal 12 atau 11 Januari 2024 pukul 22.06. Ada dialog. Lalu Ibu Esther bertanya, di mana Bu? Katanya di Pandan. Jadi saya senang dengan kata terpesona. Naik ke gambar ini. Jadi saya kira ada yang generasi nunduk itu baca HP-nya generasi nunduk begitu. Ibu yang satu ini juga terpesona. Nanti Ibu Norma lihat yang dia. Bisa juga lihat yang lain karena Ibu Norma lebih dekat. Jadi 2 ini terpesona. Terpesona karena apa? Terpesona karena pengajaran yang disampaikan oleh Pak Pastor. Tentu Pak Pastor tidak. Ini 2 orang. Hati sama Terpesona. Terpesona karena apa yang disampaikan. Ya, memang ada yang memang punya karunia khusus untuk berdiri di depan dan mengajar anak sekolah minggu. Itu nampak. Kita lihat kalau Pak Pastor ya, mungkin pengalaman di HKBP begitu Bapak ya. Terpesona. Jadi anak-anak ini terpesona. Saya kalau mengajar anak sekolah minggu mungkin mereka tidak terpesona. Saya konseptor boleh, gitu ya. Saya konsep saja boleh. Tapi kalau saya ngajar mungkin mereka ngantuk. Saya pernah diajukan oleh sinode tertentu untuk mengajar, tetapi sekolah di mana saya berada mereka keberatan. Pak Sudarman namanya. Diajukan ke sinode Gidi. Sudah disetujui. Waktu saya datang, anak sekolah minggunya hanya 2 orang. Di timur itu kan kami berhadapan dengan banyak orang. Lalu datang di Jawa Barat hanya 2 orang, saya semakannya turun begitu. Oke, lalu kami kumpul nyanyi cerita firman Tuhan, selesai saya pulang. Lalu keesokan harinya ketuanya melarang saya, tidak boleh. Ya, oke, saya sampaikan ke Pak Darman. Pak Darman ini ada larangan, jadi saya kemungkinan besar tidak bisa mengajar di sekolah minggu di gereja Bapak. Jadi tidak punya banyak pengalaman untuk mengajar sekolah minggu. Tapi tertarik. itu Ibu Ida yang baju merah itu. Ya, Itu temannya Triana. Ibu Ida. Jadi ini di Pandan Gereja Santos Asi. begituan. Jadi anak-anak ini terpesona. Paling tidak memberi inspirasi kepada mahasiswa. Mengapa Tuhan kirim saya ke IKSN? Institut Keguruan Sekolah Minggu. Baik. Hanya gambar Pak Pastor tidak nampak sehingga kalau bicara Pastor, Sebelah sini, dan ya. di depan saya. Pak Pastor itu bisa banyak penafsiran. Pastor siapa ini? Tapi dugaan saya adalah Pak Pastor tidak. Ada yang lain. Karena saya baca WA dari Ibu Norma begitu ya. Ya, kita lanjut. Baik, sekarang saya masuk ke terpesona dalam PT Santosa Asi. Karena saya bukan orang yang di dalam PT Santosa Asi sehingga saya tidak banyak mengerti. Terpesona seperti apa yang terjadi dalam PT Santosa Asi, khususnya rekan-rekan di PT Santosa Asi. Tapi paling tidak saya merinci beberapa pesona di sini. Terpesona karena PMS. Nah, terpesona atau mengantuk atau tidak tertarik. Kalau Pak Cesar yang bicara, saya kira orang semangat, gitu ya, orang semangat. Orang semangat mendengarkan, karena memang cara beliau juga menarik. Apalagi kalau muncul hadiah, wah. Nah, tadi itu memang bagus. Terpesona karena suasana kerja yang nyaman, suasana kerja yang membuat betah dan lain sebagainya. Bisa terpesona. Yang dulunya tidak pernah diperoleh di tempat lain, tetapi kini di tempat ini diperoleh. Sehingga dia terpesona. Senang.
terpesona karena rekan-rekan ramah senyum. Misalnya gitu ya. Ya, walaupun ramah senyum ini harus belajar begitu. Ada juga yang mungkin agak susah. Saya kadang kalau lihat senyumnya Pak Pastor senang juga. Senyum. Senyum. Terpesona karena ya, itu baca sendiri ya. Kita lanjut. Ini kita tinggalkan ya, terpesona untuk PT, teman-teman di PT kita tinggalkan. Nanti suasana lain mungkin teman-teman yang melanjutkan. Terpesona karena apa di PT Santosa? Salah satu yang saya kagum adalah waktu Pak Pastor membicarakan tentang pintu gerbang. Waktu kami bicara di ruang meeting room, saya juga tidak mengerti mengapa Pak Pastor ini bicara tentang pintu, ukurannya dan lain sebagainya. Rupanya mengarah ke pintu itu. Jadi sampai warna juga ditanya. Ibu-ibu senang dengan warna apa? Lalu mereka secara serempak menyatakan warna yang sudah kita biasa lihat. Itu melalui hasil diskusi, hasil sharing firman gitu. Sampai itu nampak. Ya, kita lanjut. Saya masuk ke Sivitas Akademika SMP IKSM Santosa Asri dalam soal terpesona. Bapak Ibu, waktu saya resign dari salah satu sekolah teologi, teman saya waktu kuliah bersama-sama di Semarang, Pak Dr. Ulisal Ridwan. Dia bilang begini, saya masih ingat kalimatnya. Kalau kamu jadi resign, maka silakan bergabung di sekolah ini. Lalu waktu saya masuk ke sini, ini bicara sekolah minggu, hatiku tidak tertarik. Karena ini kan bicara anak-anak. Saya tidak tertarik, tapi saya masuk dulu, karena dekat. Setelah 2016 dipercayakan untuk memimpin sekolah ini, saya kemudian berpikir. Lalu ada beberapa hal yang menjadi daya tarik bagi saya. Lalu saya mengusulkan desain kurikulum sekolah ini. Kalau kita bicara IKSM maka mesti ada juga ciri khas. Salah satu ciri khas yang muncul dalam kurikulum kita mesti memiliki muatan-muatan lokal. Waktu itu Pak Abson ketuanya. Lalu, oke, kalau begitu kamu membuat kurikulumnya, silabusnya, segalanya. Lalu dalam perkembangan selanjutnya saya belajar melalui YouTube. Bagaimana merumuskan tujuan? Saya belajar melalui YouTube. Walaupun saya pernah mengikuti pelatihan Applied Approach dari Universitas Negeri Solo, tapi saya belajar mengembangkan diri lagi. Tadi 7 kode etik Santosa Asri yang kita baca secara bersama-sama. Kita harus terus-menerus meningkatkan pengetahuan kita dalam rangka mengasihi Tuhan. Rumusan yang berhubungan dengan behavior, lalu ada juga yang audience, kemudian behavior, condition, dan degree. Dan ini sedang kami lakukan di kelas. Lalu berikutnya dalam tahun-tahun belakangan ini, khususnya tahun 2023. Ketika saya turun, setelah mengajar saya turun, lalu terlintas dalam pikiran saya pengutusan sekolah. Jadi mereka harus diutus ke berbagai tempat untuk apa? Sekolah ini sebagai semangat dari IKSM. Tapi tentu itu kembali kepada lembaga. Sehingga saya munculkan pengususan sekolah minggu dan itu memberi semangat dalam hati saya. Dan biasa kalau ini dilakukan maka pada wisuda yang dilaksanakan oleh STT ini mesti ada pengutusan dan secara khusus untuk jurusan program teologi maupun program studi pendidikan agama Kristen mereka diutus untuk melaksanakan sekolah minggu. Mereka boleh berada di sekolah formal SD, SMP, SMA, tetapi pada hari Minggu mereka harus mengajar di gereja teologi
maupun pendidikan agama Kristen. Lalu saya juga sedang memikirkan bagaimana PKM, pengabdian kepada masyarakat dalam konteks sekolah minggu. Maka ke Solo nanti saya sedang berpikir, walaupun panitia sudah memberi tema, saya sedang berpikir untuk sedikit poles-poles. Dan terakhir, tempat sampah ini menarik. Kenapa bicara tempat sampah? Apakah Roh Kudus bekerja? Ya, kalau Bapak Ibu bicara dogmatika, ada Roh Kudus bekerja dalam wilayah pernyataan umum. Salah satunya. Beberapa hari yang lalu saya coba lihat ada sampah organik, ada sampah non organik, ada sampah ini ya, B3. Tadi juga saya masih cek lagi. Ada yang tahu B3, sampah B3? Kagum karena di tempat ini ada fasilitas itu. Di sekolah-sekolah lain mungkin tidak ada. Adakah yang pernah berdiri di samping sampah lalu memikirkan, merenung dan seterusnya, lalu memanfaatkan? Ada yang tahu sampah B3? Barang beracun, berbahaya. Jadi yang beracun itu harusnya ditempatkan di sampah ini. Seperti tempat apa namanya, untuk ngepel lantai itu, apa namanya itu, yang tempatnya botol-botol itu dimasukkan di sini. Saya lihat tadi itu ada daun-daun dimasukkan di sini. Harusnya daun-daun itu dimasukkan ke sini. Supaya apa? Itu nanti kalau diambil oleh DKI diolah menjadi sesuatu yang berbeda. Jadi membuat saya kagum. Kalau di rumah saya tidak ada tempat yang spesial untuk itu. Kalau di kampus di mana saya mengajar ada itu. Bahkan saya pernah berdiri di sini kemudian saya foto. Sehingga saya berkata bisa berdiri di rumah atau duduk di rumah, tetapi di kampus pun bisa. Artinya apa? Sampah-sampah itu bisa dikelola untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat. Lanjut. Nah ini ya, sampah B3. Tadi saya tengok ada sendal saya masuk itu ada sendal di sampah apa namanya? Sampah non organik. Sendal itu bukan di organik seharusnya, di tempat yang lain, non organik. Jadi menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Supaya apa? Supaya mudah diolah. Karena di Indonesia itu kan ada gerakan bank sampah. Walaupun ini sepele, tetapi kalau kita berperan secara baik, kita meminimalisasi lingkungan, khususnya pembuangan sampah. Para teolog yang bicara tentang ekologi, lingkungan hidup dan lain sebagainya itu hanya sebatas itu saja. Tapi bagaimana mereka mengelola, terlibat langsung dalam mengelola. Ada laiku atau adik iparku itu bawa sampah untuk buang di Bantar Gebang. Saya sedang berpikir suatu saat saya akan minta untuk ikut bersama-sama ke Bantar Gebang. Lihat sampah itu seperti apa di sana. Kita mengelola. Jadi daya tarik saya di sini adalah pembuangan sampah itu sudah diatur tempatnya. Yang itu tidak mungkin kita, atau ada juga STT lain yang mengatur seperti itu. Tapi di sini karena ada PT sehingga pengaturannya seperti itu. Tapi kalau coba kita datang di STT lain, adakah seperti itu? Mungkin tidak ada. Kita beruntung karena dengan PT. Ya, sedikit kilas balik. Mengapa saya terpesona dengan STT? Saya kagum dengan STT. Saya mencoba menghubungkan dengan sebuah syair yang saya ciptakan waktu tahun 93 setelah pelayanan di Sumba. Waktu itu saya mahasiswa. Saya menciptakan sebuah lagu dalam bahasa Sumba, bahasa Loli.
Pertama, yang pertama, maili ama. Maksudnya, mari atau ajakan untuk ibu-ibu. Lalu yang kedua adalah, yang pertama bapak, yang kedua ina, lalu yang ketiga lakawa. Segala usia, gitu ya. Jadi ada bapak, mama, kemudian anak-anak. Mari dengarkan rengewe li inna moripa. Jadi dalam bahasa mereka ini, li inna mori itu maksudnya firman kehidupan. Kalau kita sambung dengan moripa. Kalau saya berpikir, apakah saya secara kebetulan ada di sekolah ini? Saya pikir-pikir tidak secara kebetulan. Kalau dulu di yang pertama, saya mendapat kecintaan pelayanan desa. Dan itu bukan hanya teori, saya alami. Tapi kemudian ketika bergabung di sini, saya senang dengan apa? Sekolah minggu. Sehingga dalam suatu acara pembahasan agenda pelayanan di gereja di mana saya berada, ada teman-teman yang mengusulkan supaya ada pelayanan sekolah minggu. Saya bilang boleh. Tapi saya belum memunculkan cerita. Mudah-mudahan ada pengutusan yang disebut pengutusan pelayan sekolah minggu. Supaya kita dikenal, mahasiswa kita dikenal. Kalau bicara tentang program studi pendidikan agama Kristen dan teologi, saya kira daya tawarnya untuk orang lain, mereka pikir, untuk apa saya kasih uang saya untuk mereka yang setelah selesai itu mengajar, kemudian melayani gitu. Tapi kalau kita bicara sesuatu yang khusus, oh ini mereka sedang pelayanan di desa karena ini sekolah. Saya kira mereka akan diberi perhatian. Lanjut. Ya, saya tidak tahu rekan-rekan staf dan dosen terpesona karena apa? Tinggal masing-masing bertanya. Sudah sekian lama kita berada di tempat ini, kita terpesona karena apa? Demikian juga mahasiswa. Mahasiswa terpesona karena apa? Ada yang menjawab? Tapi tidak hadiah ya? Saya punya istilah soalnya di depan ini Lazarus. Ada yang terpesona? Mahasiswa terpesona karena apa di STT ini? Karena dosennya pintar-pintar. Ya, boleh. Ada dosen yang pintar. Mendekati Habibie juga ada. Yang lain terpesona karena apa? Ada dosen yang cerewet? Ada dosen yang galak? Atau terpesona karena gaya mengajar dosen membuat tidak mengantuk sepanjang kuliah? Benar Tuhan. Atau mulai apa? Mulai membuat situasi yang tidak nyaman supaya cepat mengakhiri kuliah? Saya berharap Anda terpesona sekolah minggu, kita semua. Tadi saya bilang saya terpesona untuk mengajar mungkin sulit, tapi saya sekedar konseptor ya. Lanjut. Selamat terpesona dalam bekerja. Tuhan memberkati. Amin. Bagus, saya kembalikan. Ya, saya kasih sedikit tentang fokus kepada firman Tuhan dalam lagu Merry Christmas yang kita sering bernyanyi Oh Holy Night. Ada gereja tertentu atau persekutuan tertentu masih menyebut dalam lagu itu anak daun. Itu satu teks yang salah yang disangkal oleh Yesus dalam konteks bahwa Yesus bukan keturunan, bukan anak daun. Jadi kalau ada kamu ketemukan itu Yesus anak daun, itu salah. Itu adalah kelesetan. Yang benar adalah Yesus anak Allah, ya. Perhatikan baik-baik semua. Ada itu karena kalian seperti terpesona menjadi guru sekolah minggu baik fak maupun teologi
harus dicabutkan. Salam.